Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 211. Ya, aku tahu. Dana begitu gembira, hingga suaranya bergetar saat berbicara. Model khusus ini sangat mahal, itu cukup beruntung, jika mereka bisa menjual salah satu dari model ini setiap bulan. Meskipun cukup banyak orang yang membeli mobil Porsche, mereka masih tidak mampu secara teratur, menjual model yang harganya di atas 2 juta dolar. Lebih penting lagi, Jack meminta mobil, dengan dua model yang sama. Apakah aku salah dengar? Rahang pramuniaga lainnya terbuka lebar. Dia menatap kartu kredit dengan kaget. Tidak, tunggu, katanya. Kartu apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Bibir Jack berubah menjadi senyum masam. Ini kartu yang dibuat khusus, mungkin ada kurang dari 5 jenisnya di seluruh dunia. Akan lebih aneh, jika kamu pernah melihatnya. Kurasa, hanya aku satu-satunya di Daxia yang memilikinya. Si pramuniaga tiba-tiba menyeringai tanpa humor, ketika dia mendengar itu. Kamu berbohong, kurang dari 5 jenisnya di dunia. Aku tidak tahu, apakah kamu dapat menggesek kartu ini dengan pengeluaran sebanyak itu. Jika kamu benar-benar satu-satunya di Daxia yang memiliki kartu ini, maka tidak ada yang akan mengenalinya. Tetapi, itu juga berarti, tidak ada yang bisa membuktikan kartu itu asli, kan? Kamu cukup pintar, bukan? Kebohongan yang sangat mulus. Selena menahan tawanya dengan tangan menutupi mulutnya. Suaminya melebih-lebihkan kekayaannya ke tingkat yang lain. Kurang dari 5 kartu di seluruh dunia, dan dia adalah satu-satunya di Daxia yang memilikinya. Dia memiliki kepercayaan yang berlebihan tentang dirinya sendiri. Kebohongan itu begitu buruk, sehingga bahkan para dewa pun tidak akan mempercayainya. Kamu yang terbaik, ayah. Selena merasa malu, ketika Kylie menatap Jack dengan penuh kekaguman, matanya praktis berbinar. Baiklah, mari kita hitung tagihannya. Kedua mobil itu akan menghabiskan biaya total 5,4 juta dolar. Selena berkata kepada Jack, senyum kaku di wajahnya. Tuan, apakah kamu tidak akan menawar dengan kami? Kami dapat memberikan penawaran khusus. Ekspresi pramuniaga itu dilanda kepanikan, ini adalah pertama kalinya, dia melihat seseorang menghabiskan lebih dari 5 juta dolar dalam satu kesempatan. Dia bahkan tidak mencoba untuk menawar. Tidak, terima kasih, ini terlalu merepotkan. Ini sudah sangat sore, dan kita punya janji malam ini. Bagaimana dengan ini, beri kami kartu tol saja. Jack dengan sengaja tidak menawar setelah dia memikirkannya. Baiklah, aku akan memberimu kartu tol, senilai 20.000 dolar. Dana praktis melompat kegirangan. Dia dengan cepat menangani dokumen yang diperlukan, sebelum membawa Jack ke konter pembayaran. Wajah para penjual yang tadinya memandang rendah Jack, tiba-tiba menjadi gelap. Penjualan lebih dari 5 juta dolar, dan Dana menyambar pelanggan besar ini. Tuan, Nona, asuransi akan segera berlaku, tetapi, kalian tidak akan memiliki plat nomor resmi jika kalian mengendarai mobilnya sekarang. Ini akan memakan waktu beberapa hari sebelum plat nomor akan dikeluarkan. Tetapi, kami akan menyediakan plat nomor sementara. Dana berbicara dengan senyum kecil saat jantungnya melompat kegirangan. Dia tidak pernah bisa membayangkan, pria ini akan menjadi taipan yang begitu kaya. Baiklah kalau begitu, kita akan mengendarainya sekarang. Jack menganggukkan kepalanya, dan pasangan suami istri itu mengendarai mobil dari toko. Mereka berhenti di pom bensin terdekat, untuk mengisi bahan bakar mobil mereka, sebelum kembali ke rumah mereka. Wow, Porsche 911. Ben sedang bersantai di taman. Dia membuka matanya lebar-lebar, ketika melihat dua mobil baru, dan dia segera berteriak. Ini jelas bukan model dengan spesifikasi yang rendah. Setidaknya, harganya mencapai 2 hingga 3 juta dolar per mobil. Siapa yang mengemudikan mobil ini? Kenapa aku merasa mereka sedang mengemudi ke dalam sini? Jangan bilang kalau Jack menyinggung beberapa taipan lagi, dan mereka di sini untuk membuat masalah bagi kita. Sena juga berdiri, menelan ludah dengan keras. Tak lama kemudian, mobil-mobil langsung masuk ke halaman rumah, parkir di dalam batas pagar taman. Bu, kami kembali. Selena menyeringai, kebahagiaan terpancar dari ekspresinya. Bab 212. Selama 5 tahun terakhir, keluarga mereka menderita bersama. Pada saat itu, Selena terus-menerus memikirkan betapa indahnya menjalani kehidupan yang baik, atau mengendarai mobil yang bagus. Sayangnya, dia tidak punya banyak pilihan saat itu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan untuk bertahan hidup.
Wajar jika dia diliputi kegembiraan, karena dia akhirnya bisa mengendarai mobil mewah, yang senilai lebih dari 2 juta dolar. Hah, ini kamu, Selena. Fiona bergegas keluar dari rumah. Dia memperhatikan bahwa Jack dan Selena yang turun dari mobil, dan dia tiba-tiba berteriak ke dalam rumah. Andrew, cepat ke sini. Lihat, ini putri kita. Ya ampun, mobil yang bagus. Pasti harganya cukup mahal, kan? Selena, apa yang terjadi? Ben berjalan mendekatinya. Ini pasti mobil mahal, dan kelihatannya masih baru. Ya Tuhan, jangan bilang ini milikmu. Dia bertanya. Yah, itu benar. Selena melirik suaminya, mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Jika dia memberitahu ibunya, Jack memiliki banyak uang untuk bisa membeli kedua mobil ini, dia pasti akan berpikir Jack telah menolak untuk menggunakan uangnya untuk mengganti 3,8 juta dolar yang dirampok. Ibunya tidak akan merasa senang dengan itu. Jack berbagi pemikiran yang sama, dia juga sama-sama terkejutnya dengan istrinya. Fiona dengan cepat melangkah maju, ketika Selena tidak langsung menjawab. Oh, jadi begitu. Jack, dasar bajingan kecil, apakah kamu mendapatkan kembali 3,8 juta dolar milikku? Dia mendengus. Dan, kamu menghabiskan uang itu, untuk membeli 2 mobil sport ini. Itu terlalu berlebihan. Itu uangku, bagaimana kamu bisa menggunakannya, untuk membeli mobil, tanpa persetujuan dariku? Mobil-mobil ini terlalu mahal, yang kamu lakukan hanyalah membuang-buang uang untuk membeli mobil ini. Tidak apa-apa jika kita kaya, kita bahkan tidak bisa memberi makan diri kita sendiri. Untungnya, Jack dan Selena menghasilkan banyak uang sekarang. Itu tidak akan menjadi masalah, kan? Andrew menimpali dari samping. Dia menatap mobil-mobil baru itu, lapisan cat merah mengkilat di seluruh bodi mobil. Pemandangan itu membuat tulang punggungnya merinding. Di mana kamu menemukan uang itu? Katakan padaku, Jack, apakah kamu menemukan 3,8 juta dolar milikku? Aku bilang untuk menemukannya, bukan menggunakannya untuk membeli mobil baru. Fiona memelototi Jack, terengah-engah karena marah, saat dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Itu adalah uangnya, seluruh hidupnya. Jack memikirkannya sebentar, dan segera setelah itu dia terkekeh. Bu, bagaimana bisa begitu? Katanya sambil tersenyum. Ini sama sekali bukan uangmu. Lalu, apakah itu uangmu? Dasar brengsek, kamu masih mempunyai uang sebanyak itu. Berapa uang yang masih kamu punya? Keluarkan dan berikan aku 3,8 juta dolar. Fiona menjulurkan tangannya ke arah Jack, sambil meminta uang. Jack menyunggingkan senyum tak menyenangkan. Itu juga bukan uangku, Nona tanya, yang membelikan mobil ini untukku, hehehe. Selena akhirnya menghela nafas lega. Benar, Nona tanya melakukan semuanya tanpa berpikir, tambah Selena dengan cepat. Dia baru saja memberi kami masing-masing mobil, setelah dia tahu kami tidak punya mobil. Itu agar kami punya transportasi sendiri, untuk bekerja. Jadi, Nona tanya memberikannya kepadamu. Itu luar biasa. Dia memberikan mobil mahal seperti ini kepada kalian begitu saja. Ya ampun, sungguh kalian sangat beruntung. Andrew sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan dengan hati-hati, mengelus mobil itu, seolah-olah dia sedang menyentuh kulit anak-anak yang tidak bernoda. Berapa harga satu mobil ini? Setidaknya, 1 juta dolar, kan? Ini mobil Porsche, kan? Jelas, Andrew tidak mengerti tentang mobil. Ayah, ini Porsche 911. Model termurah, harganya setidaknya 1 juta dolar, tapi, ini tidak terlihat seperti model 1 juta dolar. Ben berbicara, sambil mengarahkan pandangannya ke mobil. Nona tanya orang yang sangat baik. Joan baru saja muncul dari dapur. Dia telah mendengar seluruh percakapan mereka, dan dengan anggun berbicara, aku tidak tahu bagaimana kita harus berterima kasih kepada Nona tanya. Dia penyelamat kita, dia telah banyak membantu kita, dan sekarang, dia memberi kita mobil mewah seperti ini. Untuk membuat semua orang percaya, Tanya telah memberikan mobil-mobil itu, Jack melanjutkan setelah dia memikirkannya sebentar. Mobil-mobil ini sebenarnya juga bukan milik kita, itu milik Nona Tanya. Dia baru saja membelinya, agar kita bisa mengendarainya, untuk berangkat dan pulang kerja. Jadi, pada dasarnya, mobil-mobil ini miliknya. Kita hanya diberi kesempatan untuk mengendarainya, tetapi, kita harus mengembalikannya, jika aku mengundurkan diri. Bab 213. Tepat, begitulah adanya. Selena berhasil menyunggingkan senyum canggung.
Jika ibunya mengetahui, Jack telah menggunakan uangnya untuk membeli 2 mobil senilai lebih dari 5 juta dolar, dia mungkin akan menyuruh Jack untuk merogoh dompet di depannya. Untungnya, Jack dengan cepat menemukan alasan, dia baru saja melemparkan tanggung jawab kepada Tanya. Keluarga Drake benar-benar kaya. Mereka membiarkan kalian berdua mengemudikan mobil perusahaan, dan kedua mobil ini juga model yang sangat mewah. Berapa yang dia habiskan untuk membeli mobil ini? Ben bertanya kepada Jack dengan penuh semangat. Tidak banyak, sekitar 2,7 juta dolar per mobil. Jack menyeringai. 2,7 juta dolar per mobil. Seperti yang aku pikirkan, mobil seperti ini, setidaknya akan menghabiskan biaya 2 juta dolar, dan sebenarnya 2,7 juta dolar per mobil. Ya Tuhan, ini luar biasa. Ini adalah mobil yang harus dikendarai oleh seorang pria. Ben sangat bersemangat, sehingga dia melompat kegirangan. Tubuhnya praktis bergetar karena senang. Kalau begitu, jangan bilang total 2 mobil ini mencapai lebih dari 5 juta dolar. Ya Tuhan, dunia orang kaya memang tidak terbayangkan. Sena juga tercengang, dia merasa pahit dengan kenyataan itu. Dia bermaksud untuk melihat, apakah dia bisa bergaul dengan warga kelas atas melalui Ben. Bagaimanapun, dia adalah seorang bangsawan. Tentu saja, dia telah diusir dari keluarga Taylor, tetapi, siapa yang bisa mengetahui jika Tuan Tua Taylor memaafkan mereka suatu hari nanti. Dia tidak pernah berpikir, bagi mereka yang benar-benar kaya, 5 juta dolar adalah setetes ember. Ini milik kita, mobil ini akan menjadi milik kita. Seru Fiona. Jack, Selena, Nona Tanya adalah putri James Drake, jadi, dia adalah wanita terkaya di seluruh Eastfield. Fiona mengoceh kegirangan. Keluarga Drake, mungkin lebih kaya daripada 4 keluarga besar. Sepertinya, Nona Tanya benar-benar menghargai kalian berdua, jadi, aku menyuruhmu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Lakukan saja pekerjaan dengan baik, dan pertahankan posisimu, mengerti? Aku mengerti itu, Bu. Kami pasti akan bekerja keras, karena Nona Tanya sangat baik kepada kami. Selena tersenyum. Jadi, jika kamu tidak berhenti dari pekerjaanmu, mobil-mobil itu pada dasarnya milik kita. Fiona berkokok. Jika orang lain bertanya kepadamu, mobil siapa ini, katakan saja itu milikmu, mengerti? Katakan saja kepada mereka, kamu membelinya. Orang lain tidak akan mengetahui keseluruhan situasinya, jadi, mereka pasti akan mempercayaimu. Kita akan memiliki reputasi yang tak terbantahkan. Kesombongan Fiona tiba-tiba melonjak dalam dirinya. Aku juga ingin naik mobil ini suatu hari nanti. Aku harus turun ke jalan untuk mengendarainya. Baiklah, baiklah, jangan khawatir. Aku akan memberitahu semua orang, kami membelinya sendiri. Selena memandang suaminya, dan memberinya senyum tanpa humor. Dia tidak tahu, apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun juga, mobil-mobil itu adalah milik mereka. Baiklah, baiklah. Kenapa kamu tidak masuk dan istirahat dulu? Makan malam akan siap, setelah nasinya matang. Senyum puas menghiasi wajah Joan. Semuanya akan baik-baik saja, selama putranya menjalani kehidupan yang baik. Dia selalu percaya, putranya tidak akan mengecewakan keluarga Taylor. Fiona dan Andrew, serta anggota keluarga Taylor lainnya, pasti akan mengakui putranya pada akhirnya. Oh, benar. Apakah kamu membantu mencari uangku sore ini, Jack? Fiona mengajukan pertanyaan, ketika dia mengingat uangnya. Bibir Jack melengkung membentuk senyuman kaku. Kami melihat-lihat sebentar, tetapi tidak ada petunjuk sampai sekarang. Nona Tanya memanggil kami saat itu, dan meminta kami untuk memilih mobil. Awalnya, aku pikir dia akan membawa kami untuk memilih mobil biasa, tapi siapa yang tahu, dia akan membawa kita ke gerai mobil Porsche. Kalau begitu, kamu harus mulai mencari lebih keras. Aku sudah memberimu waktu 7 hari. Kamu harus bisa menemukan uangnya, atau kamu membayarku sejumlah uang itu, mengerti? Bab 214. Jangan khawatir, Bu. Jack pasti akan mendapatkan uangmu kembali. Selena memberinya senyum ketat dan menjawab, baiklah. Jack dan aku akan pergi ke reuni teman kuliahku nanti. Beberapa teman sekelas lamaku mengundang kita untuk pergi minum dan bernyanyi bersama. Jadi, aku harus pergi ke sana. Jack dan Selena beristirahat sejenak, sebelum mereka pergi mandi, dan kemudian bersiap-siap untuk keluar ketika sudah waktunya. Hah, Bu, di mana mobilnya? Ekspresi Selena menjadi gelap ketika dia melihat teras yang kosong. Dia telah mendengar suara mobil ketika dia sedang mandi. Dia berasumsi bahwa suara mobil itu berasal dari jalanan. Dia tidak pernah menyangka Porsche-nya akan dibawa pergi. Oh, Sena dan adikmu membawa mobil keluar untuk jalan-jalan, kata Fiona singkat.
Sudut mulut Selena berkedut. Bu, tidak bisakah mereka mengendarai satu mobil saja, jika mereka sangat ingin mengemudi? Katanya kepada Fiona. Mengapa mereka berdua pergi dengan kedua mobil itu? Mereka sudah tahu, aku harus pergi untuk membuat janji. Mengapa mereka tidak meninggalkan satu mobil untukku? Apa yang harus aku dan Jack lakukan sekarang? Hah, adikmu hanya ingin keluar, dan pamer di depan teman-temannya. Fiona segera menjawab, mengabaikan kekhawatiran putrinya. Dia memintamu dan Jack untuk memanggil taksi, kemanapun kamu seharusnya pergi, dan membiarkan mereka mengemudikan mobil. Kamu bisa menelepon mereka, ketika kamu akan pulang. Dia dan Sena akan mengantarmu. Selena, dibuat terdiam oleh perkataan ibunya. Jack telah mempertaruhkan nyawa di medan perang, untuk mendapatkan uang bagi mereka, dan dia membelikannya mobil mewah, sehingga dia bisa berdiri dengan bangga di depan teman-teman sekelasnya. Dia tidak pernah membayangkan, adik laki-lakinya sendiri dan Sena, akan membawa mobilnya keluar, saat mereka sedang membutuhkannya. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum sedih. Sepertinya, kita hanya bisa memanggil taksi, dia berbicara dengan sedih. Jack mengangkat bahunya, senyum yang sama juga tersungging di wajahnya. Siapa yang menyangka, kamu memiliki adik laki-laki yang tidak pengertian? Dia merenung dalam hati. Ngomong-ngomong, teman lamamu di universitas, mereka semua berbudaya, kan? Kuharap, mereka tidak sombong seperti Rahel. Ketika dia mengatakan itu, Jack tampak seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia menambahkan, oh, ya, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan Rahel, selama masa kuliahmu? Mengapa dia memperlakukanmu dengan sangat buruk? Setidaknya, dia harus memberikan sedikit rasa hormat, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kan? Selena merasa kewalahan dengan pertanyaan Jack, kemudian dia berkata, dia selalu berpikir, dia lebih cantik dariku di universitas, jadi, seharusnya dia yang menjadi primadona di kelas. Oh, jadi begitu. Jack menyimpulkan, itu karena dia tidak secantik dirimu, tapi dia masih berpikir dia lebih cantik darimu. Dia merasa iri kepadamu karena itu. Sekarang, setelah dia menikah dengan pria kaya, dia mencoba untuk menghilangkan kehadiranmu. Jack dengan cepat menangkap pesan yang mendasarinya. Jangan pedulikan orang-orang semacam ini, dia sebenarnya memiliki harga diri yang sangat rendah. Betul sekali. Selena menawarkan senyum ramah kepada suaminya, sebelum tatapannya jatuh kepada pakaian Jack. Kenapa kamu tidak membeli pakaian yang lebih bagus? Kamu sudah membeli pakaian untukku, tapi kamu tidak membeli pakaian untuk dirimu sendiri. Jack memeriksa jam tangannya. Sudahlah, kita tidak punya banyak waktu. Pakaianku cukup bersih, dan aku baru saja menggantinya. Aku tidak perlu membeli pakaian baru, selama kamu sudah berpakaian bagus. Kamu memang pandai bermain kata-kata. Keduanya mengobrol beberapa saat, sambil berjalan keluar. Mereka segera memanggil taksi dan langsung menuju The Lotus Bar and Lounge. Pada saat itu, beberapa orang sudah berkumpul di depan pintu masuk bar. Huff memberikan senyum menawan, lalu berkata, oh, ya. Ada kejutan untuk kalian semua hari ini. Gadis tercantik di kelas kita, Selena Taylor, yang telah lama menghilang dari radar, akan bergabung dengan kita. Aku kebetulan bertemu dengannya di pintu masuk kebun binatang siang tadi, dan aku berhasil mengajaknya untuk ikut reuni. Benarkah? Kita belum melihatnya selama bertahun-tahun, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bab 215. Dia seorang wanita dari keluarga Taylor, dan memiliki bakat dalam bidang bisnis. Aku masih ingat, bagaimana dia selalu yang terbaik, ketika kita masih belajar bersama. Dia pasti jauh lebih baik daripada kita, sebagai pekerja kerah putih biasa. Seorang wanita berbicara dengan keras. Dia mengenakan kemeja putih bersih dan rok pensil hitam. Kurasa kamu tidak akan bisa membayangkan, apa yang sebenarnya terjadi kepada Selena, dan apa yang sedang dia lakukan sekarang, Rosa. Seorang pria berkacamata, membetulkan kacamatanya, di batang hidungnya. Dia memancarkan wajah yang cerdas dan bergaya. 5 tahun yang lalu, tidak lama setelah kita lulus, Selena segera menikah. Katanya kepada Rosa. Apa? Dia sudah menikah. Rosa cukup kaget mendengarnya. Tidak ada kata terlambat bagi wanita modern untuk menikah, terutama bagi wanita yang berorientasi pada karir, seperti Selena. Apalagi, usianya baru menginjak 27 tahun, yang kira-kira hampir sama dengan usianya. Jika dia menikah 5 tahun yang lalu, maka anaknya sudah bisa berjalan dan berlari. Bukankah itu benar? Aku juga mendengar rumor itu. Kata wanita lain sambil tersenyum. Kenapa dia harus datang? Ekspresi Rahel berubah suram.
Dia tidak pernah menyangka, Huff akan mengundang Selena ke dalam pertemuan mereka. Pagi itu, meskipun dia dan suaminya baik-baik saja, saat berkelahi dengan Jack di taman kanak-kanak, orang-orang yang mereka sewa untuk membantu mereka telah dipukuli habis-habisan oleh Jack. Mereka semua dikirim ke rumah sakit, dan total tagihan biaya medisnya mungkin akan mencapai sekitar 2-3 juta dolar. Selanjutnya, orang-orang ini juga perlu menjalani rehabilitasi fisik, selain biaya pengobatan. Dia dan suaminya harus membayar sejumlah uang lagi untuk menenangkan mereka. Jumlah total yang dia dan suaminya harus keluarkan, cukup untuk membuat mereka meringis kesakitan di kantong mereka. Ada apa, Rachel? Kenapa kamu terlihat murung? Jangan bilang kamu tidak ingin bertemu dengan Selena. Huff mengerutkan kening. Dia selalu berpikir, Rachel sepertinya memiliki dendam terhadap semua orang. Oh, itu benar. Sekarang aku ingat, kamu dan Selena tidak akur, kan? Wanita bernama Rosa Reyes kemudian bertanya, ada apa? Apakah kamu sudah menemuinya? Bagaimana kabarnya sekarang? Semakin Rachel memikirkannya, semakin marah dia. Dia merasa frustasi oleh suaminya yang tidak berguna hari ini, lebih penting lagi, mereka tidak akan berani menyinggung pihak lain di masa depan. Karena Jack dan Selena sedang tidak ada, Rachel berpikir untuk mengatakan sesuatu, untuk menghancurkan reputasi mereka. Memikirkannya sebentar, dia kemudian berkomentar, jangan membicarakannya lagi. Aku baru saja bertemu keluarganya pagi ini, ketika aku mendaftarkan anakku di taman kanak-kanak. Selena adalah seseorang yang munafik, dia tidak mempunyai apa-apa, namun, dia mondar-mandir seolah-olah dia seorang taipan. Aku yakin kalian tidak tahu bahwa, dia menikah dengan seorang pengantar barang. Inilah yang terjadi, keluarga Taylor harus mengirim salah satu putra mereka, untuk ikut wajib militer. Rachel menceritakan masalah yang dihadapi Selena, selama 5 tahun ini secara rinci terlebih dahulu, sebelum dia menyelesaikan ceritanya. Jadi pikirkanlah, berapa banyak uang yang dimiliki seorang pemulung. Suaminya mungkin juga belum lama kembali, dan dia jelas merupakan jiwa miskin lainnya. Bahkan, dengan semua itu, mereka masih membawa putri mereka, untuk mendaftar di TK swasta terbaik di Eastfield saat ini. Dia tetap menginginkan taman kanak-kanak terbaik, meski tidak punya banyak uang. Itu semua omong kosong. Aku bertanya-tanya, kepada siapa mereka meminjam uang untuk membayar sekolah. Dylan juga datang ke pertemuan itu, sosoknya yang gemuk, berbicara sambil terengah-engah. Dia tidak dalam suasana hati yang baik sepanjang hari ini. Namun, teman-teman Rachel di universitas, khususnya yang perempuan, semuanya memiliki sosok yang bagus dan juga memiliki fitur yang cukup menarik. Suasana hati masamnya sedikit terangkat saat dia melihat mereka. Dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya, karena dia datang malam ini. Matanya sedang diberkati, dengan melihat wanita cantik seperti mereka. Tidak mungkin, itu sangat mengerikan. Tidak masalah jika mereka miskin, tapi, mereka masih berpura-pura juga. Rosa, tidak pernah menyangka, Selena akan menjadi seperti ini. Tidak hanya dia tidak menikah dengan pria yang baik, dia juga mengorek sakunya, hanya demi kesombongannya. Kesan baiknya terhadap Selena, langsung hancur saat itu juga.